Ya baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Sulita Selvia. Saya sebagai moderator dan sebagai pemateri. Yang di samping saya Suratmi Yunus, pemateri kedua. Ya baik, pendahuluan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia yang menghasilkan berbagai kajian ilmiah, misalnya ilmu alam, ilmu sosial, ilmu agama, dan lain-lain. Proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar lebih berhasil bila didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang dilanjutkan kepada pemateri. Baik, selanjutnya pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi ataupun tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 79 1975, sarana pendidikan terdiri atas 3 kelompok, yaitu bangunan dan perabot sekolah, alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat terampil. Sedangkannya saya serahkan kepada pemateri kedua. 3. Tahapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Tahapan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu pertama, menampung usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh tiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun ajaran. 2. Pengadaan sarana dan prasarana. Setelah rencana pengadaan sarana dan prasarana dibuat, langkah berikutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana biasa dilakukan dengan pemberian sumbangan, pengajuan bantuan ke pemerintah atau sekolah negeri, dan pengajuan ke pihak yayasan atau sekolah swasta. Ya baik, itu materi dari kami. Kami akan buka sesi pertanyaan kepada forum dan persilakan untuk bertanya. Ya baik, saya persilakan kepada Saudari Nikma untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, baik untuk kegiatan mengajar maupun untuk kegiatan ekstrakurikuler? Kita kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Nikma yang telah memberikan pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Moderator. Ya baik, saya persilakan kepada Saudari Resta untuk bertanya. Langsung saja pada pertanyaan saya. Bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana dalam pendidikan? Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Resta yang sudah melontarkan pertanyaan. Ya baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nikmatul Husna. Bunyi pertanyaannya, bagaimana cara memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan baik untuk kegiatan belajar, mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler. Di sini yang kami ambil berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu perencanaan yang matang. Penting untuk memiliki perencanaan yang matang dan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan. Yang di dalam itu ada identifikasi kebutuhan, alokasikan sumber yang dengan efisien,
dan tetapan tujuan yang jelas untuk memastikan penggunaan yang optimal. Yang kedua itu ada jadwal yang terstruktur. Buat jadwal yang terstruktur untuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Pastikan waktu yang cukup untuk setiap kegiatan dan manfaatkan sarana prasarana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas sarana. Pastikan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik dan layak digunakan. Lakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan keberlangsungan fungsi sarana tersebut. Yang keempat itu ada pelatih untuk penggunaan. Berikan pelatih kepada para penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, baik guru maupun siswa, tentang cara penggunaan yang efektif dan aman. Ya baik, itu saja jawaban dari kami. Kepada saudari Nikma, apakah sudah paham atau ada tanggapan balik, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya paham. Ya baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Lesta. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lesta dengan bunyi pertanyaan, bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, di sini yang pertama adalah manajemen sarana dan prasarana yang lebih efisien. Pertama, sistem manajemen sarana dan prasarana terintegrasi. TI memungkinkan pengembangan sistem terpusat untuk mengelola inventaris, pemeliharaan, dan penggunaan sarana dan prasarana. Sistem ini dapat melacak lokasi, kondisi, dan riwayat pemeliharaan setiap aset sehingga memudahkan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Kedua, peningkatan efisiensi penggunaan. Pemesanan online, platform pemesanan online memungkinkan siswa dan staf untuk memesan ruang kelas, laboratorium, atau peralatan secara online. Ini mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi penggunaan. Kedua, penggunaan ruang yang optimal. Sistem berbasis TI dapat menganalisis data penggunaan ruang untuk mengidentifikasi ruang yang kurang dimanfaatkan dan mengoptimalkan penjadwalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, itulah jawaban dari kami kepada saudara Lesta. Apakah sudah paham atau ada tanggapan balik, dipersilahkan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada moderator. Saya kembalikan. Ya baik, terima kasih kepada saudara Lesta. Di sini kami lanjut ke kesimpulan. Pada hakikatnya, manajemen sarana dan prasarana sekolah merupakan proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Secara etimologis atau bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Baik, itu saja kesimpulan dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.